Tadi ada yang mau cerita nggak? Eh, ada tadi artikel itu ada hubungannya nggak dengan tema besar kita di Alif, PKBM Alif? Ada kan? Ya Pak, Apa? ada Apa Pak. coba? Apa coba tema besar kita itu di PKBM Alif apa sih? Tema besar. Zero waste lifestyle. Nah, iya. Oke. Jadi ada kaitan ya sama tema besar pembelajaran kita di PKBM Alif yaitu Zero Waste Lifestyle. Lifestyle. Dan ya tadi juga artikelnya kan terkait kebersihan Lingkungan. lingkungan sekolah gitu ya. Hmm. Nah, tadi ada yang tahu nggak? Tadi artikelnya itu artikel tentang apa sih? Atau jenis jenis tulisan apa? Ada yang tahu nggak? Oh, Waktu ini nggak apa-apa sekalian sharing saya ya, barangkali ada solusi. Coba. 1, 2, 3. Waktu itu zaman yang pertama kali masuk. Nah, gini. Hari kebetulan. Ata ngasih tahu dulu ya. Iya. Jenis tulisan itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Tulisan? Kalian kalau nulis itu harus ada jenis tulisannya. Misalnya, oh itu jenis tulisan deskripsi, atau itu tulisan eksposisi, tulisan persuasi, ya, terus argumentatif, terakhir narasi. Nah, tadi itu jenis tulisan apa? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu, saya Pak. argumen. Argumen. Nah, kalau itu argumen. Maksudnya nggak tadi ya, jenis artikel apa? Jadi kalau disingkat, ya, nih gaya penulisan tuh kalau disingkat depan. Apa itu depan? D, deskripsi. E, eksposisi. P, itu persuasif. A, argumentatif. N, naratif. Ya, gitu. Jadi biar gampang kalian ingat jenis-jenis tulisan itu depan, ya depan. Nah, tadi itu adalah jenis tulisan eksposisi. Ya, eksposisi yang kalian baca adalah jenis tulisan eksposisi, bukan tulisan deskripsi, ya, bukan tulisan yang lain. Kalau deskripsi kan kita udah belajar tuh kemarin ya waktu di sekolah, ya kita bahas tentang deskripsi. Ya, kalian juga sudah bikin, ya, waktu itu jadi ujian buat kalian. Oke? Ya, jadi kita bahas tentang teks eksposisi hari ini ya. Ya, oke. Sekarang saya mau share dulu tentang teks. Suara saya jelas? Jelas. Nah, oke. Nah, ini tentang teks eksposisi. Tunggu dulu ya. Ya, kelihatan belum? Belum. Mana? Yang tulisan teks. Belum Pak. Belum. Oke, tunggu. Kelihatan? Kelihatan. Oh, kelihatan. Nah, tulisan kalian baca itu adalah teks eksposisi. Ya. Teks apa? Eksposisi. Ya, eksposisi. Eksposisi itu apa sih? Nah, eksposisi itu adalah, ya, kelihatan ya? Jadi teks eksposisi yang sering kalian baca di handphone, ya, berita-berita yang setiap detik masuk ke handphone kalian, ya, misalnya di Detik, di Kompas, di Media Indonesia, dan lain-lain, itu adalah salah satu contoh teks eksposisi. Ya, termasuk yang kalian baca barusan itu, ya, tentang kebersihan sekolah, itu adalah merupakan jenis
berikan teks eksposisi. Ya, tadi yang dibaca tadi sama cucu tadi ya. Jadi gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat, gitu ya. Tuh. Terus yang selanjutnya, tujuannya apa? Nah, coba. Oke, terima kasih Salma ya, sudah baca. Jadi, tujuan dibuat teks eksposisi itu, ya pertama, yaitu digunakan dalam penulisan majalah, koran, dan berbagai jenis media cetak atau online, ya. Kedua, digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang satu hal, tentang satu topik, atau tentang satu tema, ya. Terus memberitahukan dengan jelas kepada pembaca tentang suatu informasi, sehingga tidak terjadi perbedaan penerimaan, serta meminimalisasi perbedaan penerimaan informasi yang ada. Ya. Terus membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan kita. Ya. Terus menjelaskan informasi tertentu dengan harapan menambah pengetahuan bagi pembaca. Nah, jadi itu ya tujuan kita membuat teks eksposisi. Terus ciri-cirinya seperti apa? Pertama, memberikan informasi atau pengetahuan pada pembaca. Itu ya. Selanjutnya menggunakan bahasa yang baku. Ya, jadi kalau membuat teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku, yang formal, ya, bukan bahasa sehari-hari, bukan bahasa percakapan, bukan bahasa gaul dan lain sebagainya. Terus berisi tentang sebuah fakta, nggak boleh yang sifatnya karangan atau imajinasi, bukan, tapi adalah sebuah fakta atau kenyataan yang terjadi. Ya. Terus format penulisannya singkat, padat, dan jelas. Ya, terakhir bersifat objektif dan tidak memihak, artinya tidak bersifat objektif, gitu kan, atau tidak memihak, gitu loh ya. Itu ciri-cirinya. Ya, kalian dengerin aja dulu ya. Nah, terus strukturnya apa? Struktur teks eksposisi itu ada struktur itu maksudnya bagian-bagian ya, bagian-bagian teks eksposisi itu ada pembukaan, ada pendapat, yang ada argumen, dan ada penegasan ulang. Jadi ada 4 struktur ya kalau membuat teks eksposisi. Ya, jadi ada pertama pembukaan. Ya, bagian pembukaan berisi kalimat pandangan awal suatu topik. Ya, bagian ini bersifat opsional, jadi bisa dituliskan maksudnya atau tidak. Ya, tuliskan maksudnya atau tidak. Kedua, pendapat. Ya, jadi biasanya paragraf kedua itu berisi tentang topik permasalahan. Ya, bisa berupa ide, opini, gagasan, anggapan, dan argumentasi tentang peristiwa. Ya, yang dijelaskan oleh si penulis. Ketiga, itu berisi argumen. Ya, jadi nanti kalian ya sebagai penulis bisa mencantumkan bukti-bukti. Ya, bukti-bukti untuk memperkuat tadi tesisnya. Ya kan? Bisa kita ambil dari mana? Ya, bisa ambil dari fakta-fakta atau misalnya dari pernyataan seorang ahli, ya, dan lain sebagainya. Ya, terus ciri-ciri kalimat yang ada di teks eksposisi itu ya mengandung ide pokok, gagasan, point of view, dan pendapat dari para ahli, ya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang keempat itu berisi tentang penegasan ulang, gitu ya, tentang yang kita sampaikan sebelumnya, gitu ya. Jadi penegasan ulang pendapat bisa juga disebut sebagai paragraf penutup. Ya, pada bagian ini penulis menekankan paragraf argumen sebelumnya. Ya, seperti yang tadi kalian baca tentang kebersihan sekolah tadi, itu ada paragraf penutup, yaitu berupa penegasan. Ya, penegasan nanti kita cek lagi paragraf ini artikelnya. Nah, jenis-jenis teks eksposisi yang pertama teks eksposisi definisi. Ya, itu nih teks eksposisi definisi itu artinya teks eksposisi yang mencakup pembatasan pengertian suatu barang atau hal yang didefinisikan. Ya, contohnya ini tentang cilok, ya kan? Nah, ini contoh teks eksposisi. Selanjutnya ada teks identifikasi. Ya, kalau identifikasi itu adalah eksposisi yang berisi mode yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal objek.
Ya, contohnya misalnya ini kapibara atau kapibara termasuk hewan jenis pengerat dan seterusnya, gitu ya. Dan ada teks eksposisi perbandingan atau pertentangan, ya. Jadi ini berisi tentang perbandingan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, gitu ya. Ini tentang misalnya jenis aki kering dan jenis aki basah itu ditulis. Nah, gitu. Teks eksposisi ilustrasi, ya ini jadi eksposisi yang berisi gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum, ya gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Nanti terus ada lagi teks eksposisi klasifikasi, ya. Jadi klasifikasi itu artinya jenis teks eksposisi yang membagi sesuatu dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori. Ya, contohnya misalnya demam dapat disebabkan oleh penyakit atau infeksi yang mempengaruhi anggota badan. Ya, berdasarkan jenisnya demam dibagi menjadi 4 jenis, bla 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 dan seterusnya. Itu ya. Jadi teks eksposisi klasifikasi. Nah, banyak ya teks eksposisi proses, kemudian dan lain sebagainya. Jadi, nah itu ya tentang teks eksposisi. Suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Paham. Jelas. Terus kita kembali lagi nih, contoh ya, contoh tadi, contoh tentang teks eksposisi mana tadi? Contohnya begini, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini contoh teks eksposisi. Ya, pertama kita bahas tentang tesis dulu. Ini tesisnya ya. Nah, nanti kalau misalnya nulis sebenarnya, ini nggak usah ditulis tesis. Ya, ini contoh saja. Ya, contoh. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan sekolah. Bahkan kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan sekolah diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, dan lain-lain. Nah, itu contoh untuk tesis ya atau paragraf pertama. Nah, paragraf kedua kita tulis argumen-argumennya atau alasan-alasannya kenapa menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu penting. Nah, pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, petugas piket biasanya melakukan tugas. Ya, terus terakhir ada paragraf penegasan ulang. Jadi kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih dan seterusnya. Gitu ya. Contoh teks ya, teks eksposisi. Nanti kalian bisa mengembangkan lagi ya. Nanti cari contoh ya posisi ya misalnya berkaitan dengan narkoba ya kan apa tugasnya nanti setelah belajar ini kalian bisa membuat satu contoh teks eksposisi ya. Nah, contoh teks eksposisi kalian buat ya minimal 3 paragraf tadi kayak contoh tadi ya kayak contoh yang tulisan tadi ya itu nanti kalian buat dalam versi yang lain harus banyak Banyak. baca ya biar bisa menulis kalian harus banyak membaca ya udah kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan ya oke pembelajaran kita akhiri ya hari ini ya. Ya. Akhiri hari ini sampai jumpa lagi minggu depan ya pekan depan tetap jam 2 kita adakan Zoom atau daring ya, daring ya oke. Mari kita sempurnakan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.